semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan akan berikan jalan. Buah melinjo sudah lama menjadi harapan hidup penduduk kampung Angsana, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Selain kaya manfaat, buah kecil ini bisa digunakan dari biji, daun, hingga kulit buahnya. Sudah lama pula, Sinta dan Munawiyah sang nenek menggantungkan hidup mereka dari mengolah buah melinjo. Berbekal kantung dari karung goni dan sebilah bambu, Sinta dan sang nenek merambah kebun melinjo warisan peninggalan keluarga besarnya. Berharap bisa mengais rezeki lebih demi memenuhi kebutuhan hari ini. Sinta tahu tak banyak melinjo yang tersisa di kebun ini. Apa daya, Sinta tak punya modal untuk membeli seliter melinjo segar di pasar. Sedikit melinjo pun tak mengapa. Yang penting ada yang bisa Sinta olah hari ini. Ada yang bisa Sinta jual bersama sang adik. Sudah lama Sinta dan sang nenek berjuang demi memberi makan keluarga besar mereka. Ayah dan ibu Sinta pergi entah kemana. Sebagai anak tertua, Sinta harus mencari rupiah demi kedua adiknya, Melani dan Ilham. Sementara sang nenek Munawiyah terpaksa bekerja keras bersama sang cucu. Di usianya yang menginjak 61 tahun, Munawiyah masih harus menafkahi anak, suami, dan belasan cucu yang ia asuh di rumah. Kedua wanita malang ini bekerja begitu keras demi satu nama, yaitu keluarga. Tadinya mau kulit ngoyo situ, kulit ngoyo sih ya, kecapean sih ya. Tadi ini bikin emping itu, beli tangkil, ada tangkil sendiri gak sedikit-sedikit ya, nggak ngarusin itu. Tadi beli 5.000 1 liter, dibikin sendiri sama Sinta, dibantuin. Sinta yang jual gitu di Lopang. Kebun melinjo ini tak pernah dirawat dengan baik. Tak pernah diberi pupuk tanaman atau perawatan lainnya. Munawiyah hanya sanggup membersihkan rumput yang tumbuh saja, agar tidak menjadi semak belukar yang sulit diterabas. Karena minimnya perawatan, kebun melinjo ini hanya bisa dipanen setahun sekali. Di luar waktu itu, Sinta hanya bisa mengais satu persatu melinjo yang sudah memerah. Rasa syukur itu tetap ada. Bahkan di hari ini, Sinta masih terus mengucap syukur. Setidaknya masih ada sedikit melinjo yang menjadi rezeki mereka. Nah, nungguurku, dempel-dempel. Iya, weh, Sinjang. Ibu segera roi. Saya juga apa ya? Perut yang belum terisi sejak pagi tak menjadi halangan bagi Sinta. Penderitaan hidup sudah akrab ia rasakan sejak usianya masih belia. Ditinggalkan kedua orang tuanya begitu saja merupakan derita terbesar yang ia alami 8 tahun yang lalu. Kedua orang tuanya bertengkar hingga akhirnya bercerai. Aminah sang ibu pergi tanpa membawa ketiga anaknya. Tinggallah Sinta bersama kedua adik kecilnya tanpa orang tua yang mau menafkahi mereka. Paling 8 tahun. Semenjak kelas 1 SD ditinggalin. Marahnya kayak nggak sayang sama anak gitu. Nggak peduli sama anak. Sinta berusaha tabah. Ia terus bekerja mencari nafkah. Tak hanya membuat dan menjual emping saja. Segala macam pekerjaan rela ia lakukan demi mendapatkan rupiah.
Sebisa mungkin Sinta meringankan beban sang nenek. Apapun bantuan yang diminta tetangga akan ia lakukan, selama itu bisa menambah penghasilannya. Jika tak ada lagi melinjo yang bisa dipetik, terpaksa kedua wanita ini pulang membawa melinjo yang tak banyak. Balik ke sawah nih. Musim kemarau seperti ini, perjalanan pulang sejauh 2 kilometer semakin terasa di bawah teriknya matahari. Apalagi bila ditambah perut yang belum diisi sejak pagi. Namun Sinta terus berjalan dengan tabah di sisi sang nenek tercinta. Keikhlasan sang nenek merawat dirinya dan kedua adiknya merupakan berkah yang tak terhingga bagi Sinta. Sang nenek jugalah yang perlahan-lahan menghilangkan duka karena diterlantarkan kedua orang tua. Sinta daripada lebih baik tinggal sama nenek sama kakek. Bahagia, seneng, walaupun nggak punya apa-apa. Kerunya pokoknya. Sila anak ibu udah salam marah, usahanya udah mampu. Anakku sing laki-laki. Nah, Sinta kon mboten diajak nih ibu nih, ditinggalaken. Mboten ayo, mboten ayo ngajak. Tadi sekolah sawah sing ngurusi wis tadi sepangan-pangan wis rupa apa. Dapur seadanya ini menjadi saksi perjuangan Sinta dan sang nenek menafkahi keluarga. Dalam dapur beralas tanah ini, Sinta berkutat mengolah melinjo hasil jerih payahnya sepanjang pagi. Hingga menjadi emping mentah yang siap dijajakan keliling kampung. Sinta sudah terbiasa bekerja membuat emping demi membantu sang nenek. Berkat sang nenek, Sinta masih terus bersemangat, berusaha bertahan hidup di tengah kemiskinan yang melanda mereka. Kasihan ngurusin saya sejak kecil udah sampai besar. Usia nenek yang cukup renta terkadang membuat sedih hati Sinta. Sinta tak tega melihat neneknya terus berjuang mencari makan bagi cucunya. Apa daya, kehidupan memaksa sang nenek untuk terus berupaya. Sedapat mungkin, Sinta mencoba berbagi beban dengan neneknya. Ia berusaha menjadi cucu yang berbakti pada sang nenek. Sinta ingin membalas budi, meski tak banyak yang bisa ia beri. Ya, bantuin aja, karena kasihan. Kalau nggak jualan, paling ntar siapa yang beli beras? Aja nakal tak hasil gua. Kudu rumah su, ibu sing ngurusi sembarang cilik. Aja ngelawan kalau ibu, coba kulak nih ya. Cilik sing bener, uang tani uang mari nurut, mutan akeh sing kerunya, koton coba kulak. Lalu lengge menang saos buat Sinta malah, buat jawab menang di kota. Pengetahuan membuat emping seperti ini sudah sang nenek pelajari sejak ia masih remaja. Kehidupan miskin sejak kecil memaksa neneknya bekerja demi menyambung hidupnya sendiri. Tak pernah terlintas di benak Munawiyah sang nenek, jika kelak cucunya ini akan bernasib sama dengan dirinya. Bekerja demi keluarga dan ditinggalkan kedua orang tua. Namun takdir sudah tertulis. Munawiyah dan Sinta sadar, apapun yang mereka perjuangkan saat ini harus dijalani dengan ikhlas. Perjuangan seberat apapun pasti akan berakhir bahagia. Pemikiran indah itulah yang terus memompa semangat Sinta agar terus mengais rezeki. Waktu yang tersisa tak pernah ia sia-siakan.
1 liter melinjo yang ia olah hari ini hanya cukup menghasilkan 6 bungkus emping mentah. Itu pun sudah diberi tambahan sisa emping hasil olahan kemarin. Tak mengapa, yang penting masih ada emping yang bisa ia jajakan keliling kampung hingga ke desa tetangga. Mumpung hari masih siang, Sinta memanfaatkan untuk menyiapkan dagangannya, sembari menanti kedatangan Melan pulang dari sekolah. Ya dijualnya ke Lopang, kadang dapat uang 20, 15 minimal. Paling dapat uang minimal 30, 25 gitu. Buat beli beras, kadang disetorin langsung buat beli beras. Melani atau biasa dipanggil Melan merupakan adik Sinta yang selalu menemani kemanapun ia pergi. Melan masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Sebenarnya Melan anak yang cukup pintar. Namun kesibukannya membantu sang kakak terkadang mengganggu pelajaran sekolahnya. Apalagi kondisi rumah tinggal mereka yang sangat tidak memadai untuk belajar di rumah. Tersentar dagang peng. Iya, dagangnya. Melu ya? Yang segentik lambu. Tak ada nasi untuk disantap hari ini. Begitu selesai berganti pakaian, Sinta dan Melan langsung pergi berjualan. Semakin cepat mereka pergi, maka akan semakin cepat nasi terhidang di rumah mereka. Tak jarang, Sinta dan Melan berjalan hingga 2 jam lamanya. Semuanya demi berjualan emping buatan sang nenek. Rasa malu terkadang memaksa Sinta mengajak sang adik berjualan hingga menempuh jarak belasan kilometer. Semuanya demi menghindari adanya teman atau sanak saudara. Mau beli emping. Berapaan empingnya, Teh? 5.000 per bungkus. Beli 2 ya, Teh ya? Iya. Sinta tak ingin cemoohan itu kembali menghampiri dirinya dan sang adik. Karena keadaanlah yang memaksa mereka berdagang keliling kampung demi mendapat sesuap nasi. Kadang orang Lopang ngomong, emang nggak malu kita jualan? Enggak, daripada minta-minta nyolong, mendingan jualan. Sejak kecil, membanting tulang membuat Sinta lebih sabar menghadapi penderitaan. Tak terhitung lagi penolakan yang ia hadapi saat berdagang. Tak terhitung pula hinaan yang ia terima. Namun Sinta dan Melan tak bisa berhenti berjualan. Karena hanya mereka berdualah harapan sang nenek untuk menambah penghasilan. Sang nenek yang sudah renta sangat membutuhkan bantuan keduanya. Assalamualaikum. Mau nawarin emping, mau beli enggak? Berapaan? 5.000. Oh iya. Makasih ya. Ya, coba dilihat dulu. Ya. Terik Mentari sudah lama menjadi teman akrab perjalanan Sinta dan Melani. Cuaca panas terik dan perut kosong yang belum diisi sejak pagi tak menjadi halangan bagi keduanya untuk terus berjalan menawarkan dagangan. Rezeki bagi mereka berdua haruslah diupayakan sekeras mungkin, agar ada uang yang bisa mereka bawa pulang nanti. Dengan demikian, semua kekhawatiran akan sirna dari wajah sang nenek. Sebenarnya Sinta merasa tak tega bila melihat sang adik ikut berjuang bersama dirinya. Ya kasihan. Panasan kadang. Ya harus gimana lagi kalau nggak ada jalan keluarnya. Empat bungkus emping terjual sudah. Uang Rp20.000 menjadi hasil jeripayah Sinta dan Melan hari ini. Rasa cemas menyelip ke dalam hati Sinta. Uang Rp20.000 ini tak akan cukup
untuk membeli beras dan lauk pauk untuk makan keluarga besarnya. Bagaimana tidak, ada belasan cucu yang harus sang nenek beri makan di rumah. Sinta harus memutar otak demi mendapatkan penghasilan tambahan. Tak sampai hati rasanya bila melihat neneknya bersusah hati, bingung memikirkan makanan bagi anak dan cucunya. Haus. Sama Tete juga haus. Ntar tunggu sebentar ya, mau beli minum dulu. Rasa lapar dan haus yang mendera adiknya sebenarnya juga ia rasakan. Beli air minum yang gelas. Oh, berapa? 500. Hanya segelas air putih yang bisa ia belikan untuk mengobati rasa haus sang Makasih ya. adik. Tak mengapa, Melan sudah cukup paham dengan keadaan sulit yang mereka jalani. Melan juga paham seberapa giat sang kakak bekerja demi memenuhi semua kebutuhan sekolahnya. Melan justru merasa bangga memiliki kakak seperti Sinta yang tak pernah berputus asa. Ya kan, kakak beradik harus saling membantu. Udah nggak ada mama, udah nggak ada papa. Punya kakak satu-satunya. Sama seperti Sinta, Melani juga merasakan getirnya ditelantarkan kedua orang tua. Namun Melan masih merasa beruntung karena ada sosok kakak yang menjadi panutannya. Apalagi neneknya begitu melindungi mereka. Cinta dan kasih sang nenek melebihi rasa sayang kedua orang tua mereka sendiri. Meski hidup dalam kondisi kekurangan, Melan, Sinta, dan sang adik Ilham tak akan mau lepas dari kasih sayang sang nenek. Ketiganya akan terus berada di rumah ini hingga mereka dewasa dan bisa meraih impian mereka nanti. Karena udah ada nenek yang ngurusin sama kakak, saya nggak perlu hidup sama orang tua saya kan sendiri. Uang 20.000 ini harus segera Sinta berikan pada sang nenek, agar neneknya itu bisa membeli beras dan memasak untuk makan sore ini. Tak cukup memang. Bagaimana tidak, ada 20 orang lebih yang tinggal di rumah ini. Bagi Sinta hal ini bukan masalah. Sesuap nasi untuk mengganjal perut kiranya sudah cukup. Sinta dan Melan tak pernah berharap banyak. Suka nggak dapat, karena membeli beras kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, dagangan tekno. Teror kan. Ada roro. Tinggal sih. Nah, syukur sama negara sepuluh ta. Kalau nanti nang jorong 500. Ini bukan model maning kini ya. Macam net lah kalau. Sulit untuk diungkapkan. Munawiyah merasa begitu beruntung memiliki Sinta dalam hidupnya. Kehadiran Sinta merupakan bukti bahwa Tuhan Yang Maha Esa masih mendengarkan doanya. Pendapatan dari penjualan emping yang tak banyak membuat Sinta harus memutar otak. Sudah bertahun-tahun lamanya, sang nenek meminta bantuan Sinta untuk berdagang sabun dan kosmetik dari rumah ke rumah. Modal dari berdagang kosmetik itu Munawiyah pinjam dari seorang tetangga. Dari berdagang seperti inilah, Munawiyah bisa mendapatkan pemasukan tambahan.
Enggak. Ini ada bedak, ada sabun. Enggak deh, soalnya udah ada. Oh, ya udah, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Berbekal kosmetik dalam kantong plastik, Sinta dan Melan kembali berjalan menempuh jarak belasan kilometer. Lelah tentu kembali mendera tubuh mereka. Tak ada jalan lain. Sinta harus segera menjual kosmetik ini. Berapapun pendapatan dari sabun dan kosmetik akan berguna untuk sang nenek di rumah. Teh, mau beli kosmetik teh? Ini ada bedak, ada sabun. Coba lihat. Tak jarang, Sinta dan neneknya terpaksa menggunakan modal dagang mereka untuk makan sehari-hari. Akibatnya hutang modal berdagang semakin lama semakin banyak dan belum terbayar sampai saat ini. Apa daya, kebutuhan makan adalah yang utama dan harus didahulukan Sinta demi menyambung nyawa. Rasanya ya enak nggak enak, harus dijalanin hidupnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta air minumnya? Boleh, Nong. Ambil aja, Nong. Terima kasih ya. Iya. Rasa lapar yang tak tertahankan terkadang memaksa Sinta singgah di warung yang sudah ia kenal. Sinta memberanikan diri meminta pada sang pemilik. Sekedar segelas air untuk pelepas dahaga, bukan untuk mengisi perut. Udah makan belum, Nong? Ntar Ibu ambilin ya. Nong, makan dulu nih. Ya, nih makan dulu. Ya, tuh. Nah, makan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Makanan ini merupakan rezeki yang tak terduga bagi dua gadis kecil, Sinta dan Melan. Sepiring berdua tak mengapa. Yang penting ada nasi untuk mengganjal rasa lapar setelah seharian bekerja keras. Ya udah biasa makan berdua satu piring. Kadang sama nenek. Biasanya kalau makan sendiri nggak enak, nggak habis. Sepiring nasi pemberian sang pemilik warung kiranya cukup untuk menambah tenaga, melanjutkan perjalanan berdagang kembali sabun dan kosmetik. Sinta dan Melan berusaha membalas kebaikan itu semampunya. Ia membantu sang pemilik warung sekedar membersihkan piring yang berserakan, serta mencuci piring itu tanpa diminta. Setidaknya hanya itulah yang bisa Sinta lakukan untuk membalas budi. Membanting tulang seharian tak lantas membuat Sinta melupakan sekolahnya. Di usia 14 tahun, Sinta memang masih duduk di kelas 1 Sekolah Madrasah Sanawiyah Nurul Islam Kebaharan Serang. Keinginannya untuk belajar begitu besar. Padahal Sinta telat masuk sekolah selama 4 bulan. Semuanya karena ketiadaan biaya, sehingga ia terlambat mendaftar ke Madrasah Sanawiyah. Syukurlah, ada seorang sanak saudara yang masih mau membantu Sinta masuk sekolah. Sayangnya masalah Sinta belum usai. Tak ada uang untuk membayar uang sekolah atau biaya pendidikan adik-adiknya. Ditambah 10. Pendapatannya dari berjualan sehari-hari hanya cukup untuk makan. Diambil Sinta tak pernah bisa menabung untuk biaya sekolah mereka. jadi Enggak nabung. Buat ini ya 2.000 ongkosnya di Kebaharan itu. Sekolahnya nggak bayar, enggak. harus sekolah sampai kuliah. Nggak tahu ya biayanya dari mana, nggak tahu.
Sudah lama Sinta berkeinginan merubah nasib hidup mereka. Karenanya, Sinta bertekad sekuat tenaga, bekerja dan belajar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa bersedia mendengar dan mewujudkan cita-citanya. Kalau ada semuanya gitu, buat nenek. Melihat kalau hujan gitu, kebocoran rumah. Sinta pengen jadi sekretaris untuk itu ntar dewasa nanti untuk nyenengin nenek sama kakek. Pengen sekolah yang tinggi, apalagi kuliah. Derita si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Mungkin suratan jadi orang pinggiran. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.